Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kita akan membahas dasar-dasar ilmu politik. Saya Fatihah Puji Rayani sebagai moderator. Bab 1 akan dibacakan oleh Lailatul Saadah dengan Wanda Nabilah. Bab 2 akan dibacakan oleh Putri Kurnia dan bab 3 akan dibacakan oleh Devi Febrianti. Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik merupakan sebuah rangka atau cabang-cabang dari ilmu sosial lainnya yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Ilmu politik bisa dikatakan masih memiliki usia yang masih muda dikarenakan ilmu politik baru saja lahir pada abad ke-19. Pada tahap itu, politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini, mereka saling berhubungan satu sama lainnya. Di Indonesia itu sendiri, perkembangan seperti itu banyak dijumpai melalui beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah kenegaraan seperti Negara Kertagama yang ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi dan Babat Tanah Jawi. Dan karya-karya tersebut semenjak adanya imperialisme, maka karya tersebut berdasarkan oleh pemikiran-pemikiran bangsa barat yang berada di sekitar kawasan Asia, sehingga karya sastra tersebut mengalami kemunduran. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu politik semakin pesat lagi. Seperti di Indonesia, kemajuan tersebut ditandai oleh banyaknya didirikan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik seperti di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Nah, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan ilmu politik memiliki syarat sebagai ilmu. Nah, pengetahuan karena ilmu politik sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu, karena manusia makhluk yang kreatif yang selalu menemukan hal-hal baru sebagai ide kreatif sampai tidak dapat diramalkan. Dan manusia bersifat kompleks dan perilaku tidak selalu didasarkan oleh tindakan-tindakan yang rasional dan logis sebagai pertimbangannya. Dan pada dasarnya bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Nah, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik, dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagai besar warga atau membawa masyarakat ke arah kehidup yang harmonis. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya alam perlu dimiliki kekuasaan serta wewenang. Konsep-konsep pokok politik: 1. Negara, 2. Kekuasaan, 3. Keputusan, 4. Kebijakan umum, 5. Pembagian atau alokasi. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu politik sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, yang pada khususnya berbagai ilmu sosial seperti ilmu sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi. Ilmu politik dibagi dalam 4 bidang. Yang pertama, teori politik, yaitu sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik, yaitu undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, partai, golongan, dan asosiasi. Yang pertama, partai politik. Yang kedua, golongan asosiasi. Yang ketiga, partisipasi warga negara. Yang keempat, pemerintah dan administrasi. Yang keempat, hubungan internasional. Pertama, politik internasional. Kedua, organisasi dan administrasi internasional. Ketiga, hukum internasional. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Pertama, sosiologi. Kedua, antropologi. Ketiga, ilmu ekonomi. Keempat, fisiologi sosial. Kelima, geografi. Keenam, ilmu hukum. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep.
Konsep lahir dalam pikiran atau bisa disebut dengan mit, manusia dan karena itu bersifat abstrak. Sekalipun faktor-faktor dalam pakaian sebagai batu loncatan. Menurut Emas, dapat dibedakan dua macam politik, yaitu yang A, teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak, dan yang menuntutkan norma-norma untuk perilaku politik. Yang termasuk dalam kelompok A yaitu 1. Filsafat politik, 2. Teori politik sistematis, 3. Ideologi politik. Yang B, teori menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta politik di politik dengan tidak mempersonalkan norma-norma atau nilai. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah, dapat dimaksanakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan. Sifat negara ada sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Unsur-unsur negara yang pertama ada wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan manusia. Biasanya anggota-anggota masyarakat memenuhi suatu wilayah yang mempunyai kebudayaan dan lembaga yang kira-kira sama. Bab 3. Pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Kritik terhadap pendekatan perilaku. Dalam perkembangannya, pendekatan perilaku pun tidak luput dari kritik yang datang dari berbagai pihak, antara lain dari kalangan tradisional, kemudian dari kalangan penganut pendekatan perilaku sendiri, dan juga dari para neo-marxis. Sementara para penganut pendekatan perilaku sibuk menangkis serangan dari para sarjana pasca perilaku. Muncullah kritik dari kubu lain, yaitu dari kalangan Marxis. Selanjutnya, teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan para penelitinya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini menarik perhatian besar pada tahun 1970-an dan 1980-an, tetapi sebenarnya pada tahun 1960 sudah mulai dirintis antara lain oleh Paul Baran yang kemudian disusul oleh Andre Gundur Frarik. Sekalipun berbagai penganut rasional Koch mempunyai penjelasan yang berbeda-beda, substansi dasar dan doktrin ini telah dirumuskan oleh James B. Pillay sebagai berikut. Tindakan manusia atau human action pada dasarnya adalah instrumen dalam arti alat bantu agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sedikit banyak dilakukan. Selanjutnya, para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya. Selanjutnya, pendekatan institusional baru. Mengapa disebut institusional baru? Oleh karena itu, ia merupakan penyimpangan dari institusional lama. Institusional lama menghapus lembaga-lembaga kenegaraan atau aparatur negara seperti apa adanya secara statis. Institusional baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusional yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Dicukupkan sekian pembahasan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.